perusahaan efek, dan juga investasi saham tidak langsung melalui teman-teman manajer investasi ya. Kemudian kita masuk ke kelompok ketiga yaitu manajer investasi dan perusahaan efek. Oke, investasi saham di perusahaan efek itu adalah investasi saham-saham yang memang kemudian diarahkan, ada memang beberapa emiten yang dibuat oleh grup-grup bandar tertentu untuk menarik keuntungan dari masyarakat ya, kemudian melakukan proses manipulasi pasar ya, kemudian sehingga kemudian sahamnya naik dan terutama dengan target investor korporasi. Maka kalau di teman-teman perusahaan efek, teman-teman di sales yang menangani institusi ya, sales institusi itu harus betul-betul paham bahwa ada risiko ya, begitu ternyata yang diinvestasikan adalah investasi dana BUMN untuk saham-saham gorengan dan sebagainya, itu menimbulkan risiko ya, bisa risiko hukum dan juga nantinya itu bisa mengarah ke korupsi ya. Oke, kemudian kita berangkat lagi ke emiten-emiten yang tadi, portofolio 23 saham tadi. Bisa sahamnya saham underlying yang dimiliki oleh grup-grup bandar tadi ya, karena mereka membentuk IPO dengan target tertentu ya, keuntungan tertentu di pasar modal dengan cara-cara yang tidak bagus ya. Kemudian setelah saham itu kemudian ditransaksikan sehingga terjadi peningkatan nilai, dan kemudian karena fundamental yang tidak bagus, akibatnya saham-saham itu mengalami kerugian ya. Kalau kita kenal saham-saham gocap ya, kemudian ada kerugian penurunan nilai saham ya, sehingga kemudian di perusahaan asuransi dan dapen BUMN yang melakukan investasi langsung itu terjadi adanya kerugian nilai investasi. Nah, sehingga kemudian inilah yang kemudian perlu dibungkus dengan transaksi yang kedua, yaitu adalah investasi reksadana melalui portofolio saham-saham yang tadi yang sudah dimanipulasi. Sehingga kemudian di sini terjadi transaksi melalui manajer investasi dengan instruksi dari bandar. Ya. Sekali lagi, instruksi bandar menginstruksikan kepada MI ya bahwa untuk membuka reksadana ya melalui apa? Ada reksadana tunggal, ya, kemudian ada kontrak pengelolaan dana, ada reksadana saham ya. Yang ini kemudian diantaranya disusupi oleh emiten-emiten yang sahamnya memang menjadi target untuk penggorengan di pasar ya. Sehingga kemudian di sini berusaha dinaikkan NAB-nya. Saham-saham sudah jatuh ditransaksikan melalui pasar negosiasi. Ya, yang kemudian setelah transaksi pasar negosiasi harganya bisa diatur, di setup di atas harga pasar sehingga nilai bukunya akan terjadi kenaikan. Nah, di sini ada kinerja investasi pada laporan keuangan yang semu ya, atau window dressing ya. Nah, di sini perusahaan asuransi ataupun dapen ini adalah harusnya tanggung jawab mengelola dana asuransi peserta ya, ataupun kemudian dana pensiun ya, ataupun asuransi unit link. Saya nggak usah sebut siapa kasusnya ya. Dan juga ada investor masyarakat yang menjadi korban, ya. Baik itu atas transaksi asuransi ya, yang kemudian tidak bisa dicairkan, ataupun dana pensiun yang kemudian tidak bisa dicairkan, yang kemudian juga terjadi kerugian di pasar modal. Ya, untuk investor-investor yang sifatnya ikut ke teknikal pergerakan harga saham ya, begitu harga saham naik dia ikut beli, kemudian begitu turun karena dijual dengan bandar secara cepat untuk aksi ambil untung, tidak sempat jual ya, sehingga kemudian pada saat penurunan sahamnya menjadi tidak liquid. Nah, ini yang terjadi. Kalau kita bicara skema fraud ini, maka kalau kita bicara money laundering ya, ada beberapa jenis tindak pidana yang bisa langsung terjadi pada saat satu skema kasus bersamaan. Di dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 ada 26 jenis tindak pidana. Nah, dengan skema tadi, ya maka bisa terjadi fraud di bidang tindak pidana di bidang pasar modal, berupa manipulasi pasar, ya, kemudian juga ada mungkin window dressing untuk bidang asuransinya ya, kemudian juga terjadi default. Kemudian dari sisi kerugian BUMN ataupun dapen yang modalnya milik pemerintah, otomatis di situ bisa terjadi juga pasal-pasal korupsi karena ada kerugian negara di situ. Begitu ada kerugian negara, maka pemilikan modal BUMN adalah dana negara juga, sehingga kemudian bisa berkembang jadi korupsi. Kemudian juga ada suap ya, suap karena GCG-nya yang tidak baik, sehingga kemudian CEO yang mengambil putusan itu menjadi rentan melakukan penerimaan baik gratifikasi maupun suap seperti kasus yang sudah terjadi gitu ya. Nah, ini yang kemudian kalau kita lihat dari kasus Jiwasraya, ini saya ambil dari berita ya, 800 rekening saham diblokir oleh Kejaksaan Agung.
3 sekuritas digeledah ya, gitu. Bahkan ini berkembang mungkin ya, karena ini berita yang sudah agak lama ya. 13 MI ya, manajer investasi juga jadi tersangka Jiwasraya, tersangka korporasi ya, dengan mengelola dana AUM sebesar 37 triliun ya. Yang ini kemudian sekarang sudah berkembang lagi bahwa kemudian perusahaan sekuritas itu dirutnya dipanggilin, ada lima perusahaan sekuritas, saya nggak ada sebut ya, mungkin di sini juga ada beberapa gitu ya. Ya, yang ini yang kemudian menjadi konstelasi kita bahwa pasar modal itu menjadi sektor yang sangat rentan dan bisa terkait dengan tindak pidana yang interrelasi dengan tindak pidana asal lainnya maupun tindak pidana pencucian uang. Kemudian kalau kita lihat dari data statistik PPATK, saya langsung agak keras ini bahwa pasar modal ini hanya sangat rendah sekali proporsinya dibandingkan dengan LTKM yang dilaporkan oleh seluruh konteks PJK pelapor yang sudah pernah melakukan LTKM sejak tahun 2002 ya. Hanya sebesar kurang lebih 9.899 laporan dari 28 PJK yang pernah dilakukan oleh pasar modal sampai dengan Mei 2020. Kalau kita ambil dari total itu artinya kalau dari non-bank saja itu ada 253.000 laporan, itu sangat jauh, sangat sedikit, mungkin di bawah 1%, bahkan di bawah 0,5% gitu ya. Kalau kita ambil dari total yang dilakukan oleh bank dan lembaga keuangan non-bank yang sekitar 500.000 lebih ya, itu sangat kecil sekali ya. Asuransi lebih bagus ya, lebih bagus sedikit, walaupun tidak kalah sama kecilnya porsinya pelaporannya ya. Itu ada 37.132 laporan dari 32 PJK asuransi. Nah, ini keprihatinan ya menurut saya. Jadi kalau kita lihat dari segi statistiknya ya, itu sangat rendah sekali ya. Tingkat pelaporan baik dari asuransi dan pasar modal, apalagi DAPEN ya, dana pensiun ya, yang otomatis kalau kita lihat bahkan asuransi pasar modal ini 1/4-nya dari laporan yang dilakukan oleh PJK asuransi. Ini yang lingkaran merah ini ya, yang jadi dari total ini yang sejak dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 berlaku, ada 49.000 laporan yang kita terima ya. Ini LTKM yang dari pasar modal itu hanya 936 laporan. Jadi di bawah 2% ya, 2%. Ya, dengan asuransi itu sebesar 3.600 ya, mungkin itu 4 kali lipatnya ya, sekitar 4% ya. Nah, apa saja yang wajib dilakukan oleh teman-teman PJK di sini ke PPATK ya? Kalau kita bicara laporan yang diwajibkan itu ada beberapa jenis. Kalau untuk PJK itu LTKM, LTKT, dan laporan transfer dana. Tapi untuk kondisi bisnis dari asuransi dan pasar modal, rasanya untuk LTKT sudah agak jarang sekali ya. Karena sudah tidak ada lagi mungkin pembayaran klaim ataupun setoran dana secara cash ke rekening dana investor untuk di pasar modal ya, ataupun di MI. Jadi yang paling akan sering terjadi mungkin adalah laporan transaksi keuangan mencurigakan. Nah, nanti balik lagi ya, begitu kita bertanya atas kasus Jiwasraya, teman-teman yang pernah melakukan memfasilitasi transaksi, apakah pernah melaporkan LTKM-nya? Nah, itu yang jadi pertanyaan. Karena begitu teman-teman melaporkan, maka ada hak imunitas buat Bapak Ibu semua ya, yaitu adalah pasal 28 dan pasal 29. Dikecualikan dari ketentuan kerahasiaan data keuangan nasabah. Yang kedua, di pasal 29 tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana. Tapi begitu ada kasus kemudian tidak pernah melaporkan, sementara nomini yang digunakan baik nomini korporasi maupun perorangan itu ada di tempat Bapak Ibu semua, maka ini jadi warning keras ya, bahwa ada masalah di situ, ada kemungkinan pelanggaran di situ ya. Kalau kita bicara LTKM itu ada dua bagian LTKM atau dua jenis, yaitu pertama LTKM terkait dengan tindak pidana pencucian uang, yang itu diatur di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Ada 4 unsur ya di pasal 1 angka 7 ya, menyimpang dari profil, bertujuan dari pelaporan dan sebagainya, itu ada 4 ya yang hitam di sini. Sementara yang kelima dan 6 inilah unsur-unsur tindak pidana pendanaan terorisme terkait dengan LTKM yang diatur di Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013. Ya, jadi dipisah ya, antara unsur yang terkait dengan pencucian uang itu ada di Undang-Undang Nomor 8 2010, terkait dengan pendanaan terorisme ada di Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013. Nah,
POJK 12 tahun 2017 yang sekarang sudah direvisi dengan POJK nomor 23 tahun 2019 itu sudah mengatur bahwa di pasal 30 angka 1 dan 2 PJK ini wajib memiliki sistem informasi manajemen yang memadai atau aplikasi yang memadai bahwa harus bisa mendetek high risk customer dengan berdasarkan 8 faktor. Ya, bisa menilai profil, behavior, dan transaksi. Ya, itu bisa terkandung dalam profil, produk, transaksi, ya PEP atau pejabat publik atau politically exposed person, bisnis, negara, dan DTTOT ya. Nah, kalau kita lihat gambar ini Bapak Ibu ya, boleh silakan tebak di chat juga gambar hewan apakah ini? Nah, ini saya nggak kasih parameter bahwa hewan tersebut harus terlihat dengan jelas ya. Silakan. Ada yang mau tebak? Saya kira hewan apa di sini Bapak Ibu? Boleh melalui chat ya. Ada 11 hewan. Oke, silakan Pak Hendra. Bapak mau bicara langsung buka video atau gimana? 11 hewan apa aja Pak? Ini menarik nih ya. Begitu dilihat gambarnya langsung ada 11 Pak. Jadi imajinasinya luar biasa nih. Silakan Pak Hendra. Ada ikan paus Pak. Ikan paus ya Pak. Yang di mana ikan pausnya Pak? Di hidung Pak, di belalai. Hidung, belalai. Oke, terus Pak? Ya, ada keledai, ada gajah. Keledai, gajah ada, ya. Oke. Ada dogi, ada dogi ya, kucing. Ya. Ada ular di buntut. Ular di buntut, oke. Ada tikus. Tikus ya, ada Pak paling bawah ya. Iya, paling bawah. Langsung di kaki itu binatang apa tuh? Kayaknya ada 11 tuh Pak, saya ada 11 baru ya? bisa nyebut. Iya, ada 11 kurang lebih ya Pak. Oke, baik, makasih Pak Hendra ya, luar biasa ya. Jadi imajinasi Pak Hendra langsung berjalan setelah melihat slide ini ya. Jadi betul Pak Hendra ya, dari satu gambar ya, kita bisa menangkap banyak sekali hewan di situ karena saya nggak ngasih parameter yang jelas itu ya. Kita lihat di matanya aja ada ikan Pak ya, fish ya. Kemudian di telinganya ini ada kura-kura ya. Kemudian di sini ada bawahnya ini dekat kaki ini ada hewan sejenis tadi Bapak bilang tuh tapi belum jelas. Nah, ini udang Pak ya. Ada juga swordfish di sini ya. Ikan pedang ya, ular, anjing ya, keledai dan sebagainya. Ini banyak sekali ya. Nah, ini adalah contoh ketika suatu parameter itu tidak jelas, maka bisa berkembang banyak persepsi. Contoh ini bahkan ada mosquito ya, ada nyamuk nih dekat lipatan pahanya gajah ya. Nah, itu yang saya katakan sebagai parameter. Parameter adalah suatu red flag ya, atau suatu standar yang ditentukan oleh PJK. Jadi masing-masing perusahaan Bapak Ibu itu harus memiliki acuan apakah suatu transaksi melampaui batas kewajaran atau tidak. Nah, ini yang ini juga sudah diatur di POJK 12 sebenarnya. Bahkan di POJK 12 juga mengatur, ini ngambilnya juga saya paham dari FATF, bahwa ada beberapa parameter inti yang itu harus sebenarnya bisa dikombinasikan untuk menjadi suatu bahasa program dan ditanam dalam sistem sehingga kemudian bisa digunakan untuk menangkap red flag terkait dengan aktivitas transaksi nasabah. Contoh parameter inti adalah nominal yang berhubungan dengan kuantitatif atau parameter kuantitatif berupa nominal transaksi, rata-rata nominal dalam periode tertentu, ya, portofolio saham, portofolio aset nilainya, kemudian frekuensi transaksi, ya. Kemudian parameter kualitatif itu adalah yang didapat dari aplikasi pembukaan rekening saham ataupun pembukaan polis asuransi, yaitu status nasabah, apakah dia seorang istri, ibu rumah tangga, atau pegawai swasta ataupun PNS misalnya. Dan pekerjaan atau bidang usaha untuk wira swasta ya, pekerjaan untuk yang bekerja secara tetap seperti PNS, BUMN dan sebagainya. Kemudian penghasilan nasabah, berapa besar penghasilan yang dimilikinya apabila dikonversikan dalam per bulan. Ya, kemudian negara asal. Nah, ini yang sebenarnya sudah melambangkan dari resiko-resiko inheren yang ada diatur di POJK 12 tahun 2017, tapi khusus untuk nasabah. Kemudian kita masuk lagi ke red flag ya. Kalau kita masuk ke red flag ya, kalau kita masuk ke red flag yang mencurigakan yang berlaku secara umum ya. Contoh misalnya profil pejabat high risk berhasil dengan nilai besar yang menggunakan pihak ketiga ya, makanya di sini makanya kita akan ada kewajiban bahwa dalam CDD kita harus bisa mengenali sampai dengan kepada beneficial owner, apakah nasabah bertindak untuk diri sendiri atau untuk dan sama orang lain.
Kemudian yang paling penting juga pemberitaan negatif di media massa. Nah, ini yang sering terlewatkan Bapak Ibu ya. Apabila seorang itu sudah dipanggil sebagai saksi atau apalagi sebagai tersangka atau terdakwa gitu, sementara dia pernah bertransaksi efek ya, atau pernah punya polis asuransi di perusahaan kita, maka sudah ada kewajiban bagi Bapak Ibu untuk melakukan yang namanya monitoring pasca transaksi. Harus dievaluasi lagi apa saja transaksi yang sudah terjadi, portofolio apa saja yang dimiliki, dan lapor sebagai LTKM dengan unsur yang ketiga. Diduga bahwa transaksi yang dilakukan itu menggunakan dana hasil tindak pidana dengan adanya kasus yang sudah diberitakan di media massa. Kemudian transaksi yang dilakukan oleh melalui keluarga PEP tadi Pak Yudi sudah jelaskan dengan sangat baik ya. Kemudian sumber dana dari transaksi dari luar negeri, ini kalau di pasar modal khususnya adalah transaksi repo maupun pembelian saham melalui pasar negosiasi dengan sumber dana dari luar negeri yang menggunakan PJK asing. Nah, ini yang sering terjadi ya. Ini dilakukan dalam rangka mengaburkan beneficial owner pada saat bertransaksi ya. Karena dengan adanya keterlibatan dari PJK asing, misalnya manajer investasi dari Singapura gitu ya, maka yang kelihatan terlihat di form transaksinya, dokumen-dokumen transaksi adalah MI yang mewakili nasabah. Ya, jadi nggak terlihat nasabah akhirnya di negara asing. Nah, itu yang harus teman-teman harus melakukan IDD secara benar ya, secara pasti gitu ya, sehingga bisa mengidentifikasi siapa BO atas transaksi tersebut. Kemudian transaksi seolah-olah hanya mendapatkan keuntungan, bukan hanya penempatan, mulai investasi dalam jangka waktu singkat ya, dan juga mempunyai hubungan atau underlying yang tidak jelas, termasuk juga keterlibatan profil, jenis produk, bisnis maupun negara berisiko tinggi. Nah, itu secara umum ya parameter ya. Jadi intinya bahwa Bapak Ibu untuk melakukan pelaporan LTKM untuk meningkatkan kuantitas maupun kualitas pelaporan LTKM harus memiliki parameter ya, parameter yang itu ditanam dalam sistem dan dengan mengkombinasikan antara parameter yang sifatnya kualitatif dan kuantitatif. Saya masuk ke sub yang berikutnya, itu adalah identifikasi LTKM terkait dengan industri keuangan non bank khususnya PJK asuransi ya. Baru habis ini nanti pasar modal. Tahun 2017 ya, teman-teman saya di kelompok riset di Direktorat Pemeriksaan pernah melakukan sektoral risk assessment terkait dengan industri keuangan non bank tahun 2017 ya, di mana hasilnya pada perusahaan PJK asuransi ya, ini profil-profil yang berisiko tinggi adalah pejabat legislatif, partai politik ya, kemudian pengusaha. Nah, ini yang tiga tertinggi nih. Sementara kalau kita lihat PNS, swasta, ibu rumah tangga itu walaupun dia ininya besar ya, lingkarannya besar ya, bubble-nya besar, tapi risikonya, ancaman dan lebih rendah. Kemudian kalau kita lihat peta risiko terkait dengan produk asuransinya sendiri ya, paling tinggi tingkat risikonya adalah produk unit link. Ya, ini makanya nanti parameter Bapak Ibu harus fokus terhadap produk ini ya untuk asuransi ya. Di mana unit link ini adalah produk asuransi yang menyediakan layanan investasi. Ini harus yang hati-hati di sini ya, terutama karena dia sebagai investasi sehingga nasabah bisa naruh uang dalam jumlah besar ya. Ini banyak digunakan oleh kasus-kasus korupsi dan sebagainya. Kemudian untuk produk endowment maupun asuransi whole life ya, itu lebih rendah ya risikonya. Nah, dari segi wilayah itu yang paling tinggi risikonya adalah ada 5 diidentifikasi di sini: Jakarta, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Bali, dan Banten. Nah, ini Bapak Ibu nanti bisa jadi untuk perusahaan asuransi bisa menjadi guidance untuk melakukan pengukuran risk base terkait enterprise ya. Jadi pada saat mengukur enterprise, cabang-cabang yang berlokasi di area risiko tinggi terkait asuransi, nah ini perlu mendapatkan perhatian, mungkin nilai yang lebih tinggi ya. Kemudian dari segi distribusi channel atau delivery channel ya, ini salah satu resiko inherent juga ya di POJK 12 ya, bahwa ada 2 yang berisiko tinggi di asuransi, yaitu adalah distribusi channel melalui direct ya, penjualan secara direct itu termasuk yang melalui agent ya, karena biasanya agent ini yang paham dengan nasabah ya, sehingga kemudian terkadang malah memberikan advice yang mungkin mempermudah orang melakukan pencucian uang. Sebenarnya boleh saja ya, boleh saja sumber dananya hasil tindak pidana kemudian masuk ke asuransi. Yang penting adalah kewajiban pelaporan LTKM tetap dijalankan. Ya. Kemudian
indirect itu melalui bank itu juga tinggi ya, proses selling agent ya, artinya bank sebagai selling agent ya, itu juga masuk tinggi ya. Contoh kasus Jiwasraya itu kan semua melalui selling agent ya. Nah ini yang kemudian sudah kita petakan tahun 2017 sebenarnya. Adapun modusnya, kalau yang risiko tinggi itu adalah pembelian polis asuransi menggunakan uang hasil korupsi. Nah ini yang sering terjadi di banyak kasus, seorang gubernur ya melakukan menerima suap melalui pembelian asuransi dengan pembayaran dari luar negeri ya. Kemudian yang modusnya rendah itu adalah gratifikasi melalui pembelian polis asuransi, tapi ada ya sudah terjadi di beberapa kasus, kemudian pembelian asuransi dengan penerima manfaat terduga terorisme. Nah ini mungkin yang berhubungan dengan pertanyaan yang tadi ditanyakan ke Pak Yudi ya. Nah ini secara kita kelompokkan modusnya itu dari data LTKM yang menjadi dari data-data LHA lapangan analisis yang menjadi sampling pada saat melakukan riset ini itu dari 78 hasil analisis yang pernah dikeluarkan oleh PPATK ya, terkait dengan asuransi, ternyata 79,% adalah pelaporan LTKM terkait dengan pembelian polis asuransi dengan nominal di luar profil keuangan nasabah. Contoh misalnya pada saat membuat aplikasi pembukaan rekening, penghasilannya katakanlah misalnya 10 juta per bulan gitu ya. Nah ini harusnya ada parameter, misalnya kalau di bank itu ada parameter transaksi penerimaan uang di rekening 12 kali dari penghasilan bulanan, itu akan masuk red flag Bapak Ibu. Dan itu harus menjadi target spesifik untuk dilakukan IDD atau CDD ulang dan juga melakukan analisis dan membuat kerja analisis apakah transaksinya sudah masuk kategori mencurigakan atau belum. Kemudian membeli polis asuransi yang diikuti dengan pencairan polis secara dini atau early termination atau early withdraw itu 11,5%. Ya. Sementara membeli polis asuransi di mana preminya dibayar langsung melalui agent itu ada 9%. Walaupun yang ketiga ini sekarang sudah agak jarang ya, karena sekarang semua sudah melalui rekening. Nah ini yang indikator khusus terkait dengan PJK asuransi ya. Secara ini juga ada di SE nomor 3 tahun 2015 ya beberapa. Contoh transaksi pembelian polis asuransi dari nasabah yang berada dari tempat jauh ya. Artinya beli asuransi untuk nasabah di Indonesia, tapi yang bayar dari luar negeri gitu. Itu contohnya misalnya. Kemudian beberapa juga pembelian asuransi yang kemudian diikuti pencairan secara dalam waktu yang tidak terlalu lama atau early termination ya. Kemudian pembayaran premi asuransi melalui transfer atau cek atas nama orang lain yang belum jelas underlying-nya. Ya, belum nggak ada keterkaitan keluarga misalnya. Kemudian juga ada pembelian kontrak lamsam ya, di mana dia pembayarannya justru melakukan swap melalui asuransi. Nah ini contoh-contoh indikator khusus terkait dengan asuransi. Jadi Bapak Ibu bisa dibaca sendiri ya, ini juga saya share karena materinya umum ya.